Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum kita memulai sesi konseling pada sore kali ini, mungkin kalian ada yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Mungkin coba Saya ya, Mas. sebelum sesi konseling ini dimulai, kita untuk berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya Bapak pengen nanya, apakah kalian sudah kenal sama Bapak ataupun sudah tahu nama Bapak mungkin atau belum kenal? Belum. Nah, belum. Jadi untuk yang pertama saya perkenalan dulu ya. Nama saya Irfan Hidayat. Saya di sini sebagai konselor. Dan mungkin siapa yang terlebih dahulu memperkenalkan diri? Saya boleh mengenalkan, nama saya Benyamin Tosi, Bapak. Ya. Masnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul, Pak. Baik. Jadi Mas siapa tadi? Mas Masrur Ya. sama Mas Beni. Nah, baik. Di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok ya. Sebelumnya ada yang tahu tidak pengertian ataupun manfaat dari konseling kelompok itu sendiri seperti apa? Belum. Jadi konseling kelompok itu sesi konseling di mana pemecahan masalahnya itu secara berkelompok. Jadi seperti itu. Bahasanya itu kalau misalkan ada dua orang, rulesnya seperti ini. Kalau misalkan ada dua konseling, mungkin saya akan memilih permasalahan yang bisa dibilang cukup dirasa sangat berat mungkin ya. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita akan memilih masalah apa yang bisa dibilang kalau pada sesi konseling kali ini dirasa berat gitu. Baik, selanjutnya dalam sesi konseling kelompok itu ada dua asas. Yang pertama ialah asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu dalam sesi konseling kali ini ialah bahwasanya kalau misalkan kita sudah melakukan sesi konseling, misal kan secara tidak langsung antara Mas Masrur dan Mas Beni itu secara tidak langsung itu saling tahu masalahnya itu seperti apa. Mas Masrur itu misal masalahnya A, Mas Beni masalahnya B. Jadi Mas Masrur ini sama Mas Beni ini saling tahu antar masalah satu sama lain. Oke. Jadi balik lagi untuk asas kerahasiaan itu, asas kerahasiaan ialah asas kerahasiaan itu kayak sesi di mana bahwasanya setelah kita melakukan sesi konseling kelompok, kan secara tidak langsung kita mengetahui masalah satu sama lainnya. Jadi adanya asas kerahasiaan ini untuk melindungi ataupun untuk tidak membeberkan masalah yang dialami temannya ataupun teman sebayanya kepada orang lain, mungkin seperti itu. Baik, untuk waktu sesi konseling pada sore kali ini mungkin kita akan menggunakan mungkin waktunya 20 menit. Setuju atau tidak? 20 menit, 30 menit gitu ya. Baik, jadi yang pertama kita akan masuk pada sesi untuk bertanya. Saya akan bertanya masalah yang dihadapi Masnya. Yang pertama, misal Masnya sudah melakukan sudah menyampaikan masalah yang Mas alami sekarang, kemudian Mas Beni sudah melakukan ataupun menceritakan masalah yang ia alami. Nah, dari dua masalah tersebut saya akan memilih ataupun kesepakatan bersama di mana masalah tersebut dirasa sangat berat ataupun sangat urgent gitu. Jadi untuk yang pertama, siapa yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Ya boleh Mas Masrur. Nah, kan untuk sekarang saya itu kan sudah mau lulusan, Pak ya. Nah, iya. Berarti SMA? Ya, lebih SMA, Pak. Dan saya itu masih menjadi sebuah pemikiran ataupun menjadikan sebuah gelisah, Pak, ketika saya itu ada tuntutan dari orang tua untuk tetap kuliah, dan kuliah saya itu harus di Pak, IAIN. Namun ketika saya itu bilang tidak mau kuliah di IAIN, maka saya itu harus tetap di rumah, gak boleh kemana-mana. Sedangkan gitu, Pak, saya mau ke kuliah ke luar kota gitu. Mungkin hanya itu, Pak.
kita untuk pertanyaan itu kita tampung dulu ya. Mungkin masnya Kalau saya Pak, masalahnya itu gini Mas, sedangkan saya ini kan sudah mahasiswa gitu. Sedangkan saya ini mau sebenarnya itu seperti anak-anak yang lain gitu Pak, keluar dan nongkrong keluar gitu. Sedangkan maksud saya itu takutnya salah pergaulan kayak gitu. Sedangkan saya ya diri sama teman sekelas itu keluar kalau malam itu nongki gitu. Mungkin itu aja Pak. jadi dari permasalahan kalian berdua ini saya merasa merasa khawatir juga, merasa kasihan juga karena kalau misalkan kita tarik garis kesimpulannya ialah garis tengahnya ialah bahwasanya ada tuntutan keluarga, bahwasanya keluarga kalian itu menuntut harus menjadi ini, harus ke sini, sedangkan kalau misalkan kita menanyakan tentang umur kan kalian sudah pada dewasa kan, jadi secara tidak langsung sudah bisa memilih keputusan yang akan kalian ambil. Mungkin dari kedua masalah tersebut yang dirasa sangat berat yang mana? Nanti kita akan bahas. Simpul senang Mas ini. Setuju tidak? Ya, jadi sebelumnya gini, saya turut saya ikut merasakan juga apa yang Mas Benny ini alami, bahwasanya dia itu tidak boleh keluar rumah ketika di jam-jam luang sekalipun itu harus di rumah. Mungkin keluarnya ketika sekolah ataupun keluar karena kebutuhan yang sangat mendesak mungkin. Jadi kalau misalkan kita berbicara seperti itu, saya rasa kalau masnya itu mempunyai masalah seperti itu, masnya itu merasa stres mungkin ketika di dalam kamar, merasa kesepian karena sebelumnya tidak boleh keluar kan sama siapa namanya, sama orang tua mas gitu. Jadi untuk sarannya ialah sebelumnya seperti ini, saya dalam sesi konseling ini menggunakan teknik REBT, jadi remotive emotional behavior therapy. Jadi REBT ini mengubah suatu pemikiran yang negatif ataupun stigma negatif menjadi suatu hal yang positif. Oke, baik. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari Mas Benny karena yang akan kita ambil ataupun yang akan kita bahas bersama-sama ini permasalahan dari Mas Benny dulu. Baik, mungkin ini saja sebelum saya membahas masalahnya Mas Benny, mungkin Mas Rur ini bisa memberikan arahan mungkin kepada Mas Benny. Tidak. Berarti tidak ya. Nah, jadi permasalahan yang dialami oleh Mas Benny ini saya rasa cukup mengganggunya dalam hal apa? Mungkin dalam hal lingkup sosial. Kalau misalkan kita membicarakan sosial, karena sejatinya kalau misalkan orang yang tidak pernah keluar ataupun jarang keluar itu mungkin ketika ia melakukan hal tersebut mungkin akan stres, sering murung. Sedangkan hal yang dirasa oleh Mas Benny ini ingin keluar dari rumah, tapi dalam artian keluar dari rumahnya itu bukan secara maksudnya melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi mungkin tidak akan melakukan seperti itu kan Mas Benny kan. Nah, dan balik lagi orang tua Mas Benny ini menuntut bahwasanya tidak boleh keluar karena Mas Benny ini tunggal ya kan, tunggal. Jadi saran dari saya sebagai konseling mungkin Mas Benny ini memberikan pemahaman pada orang tua Mas Benny mungkin. Nah, pemahamannya itu seperti apa? Pemahamannya itu seperti mungkin Mas Benny itu mengajak orang tua Mas Benny mungkin duduk berdua ataupun duduk bertiga bersama orang tuanya kan. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan memberikan suatu pemahaman bahwasanya pergaulan yang ada di benak orang tua itu tidak selamanya harus seperti itu. Mungkin karena memang Mas Benny ini selalu jenuh di dalam kamar, mungkin Mas Benny ini pengen keluar dari rumah.
tapi dalam artian masih terkontrol kan. Nah jadi Mas Benny ini memberikan pemahaman seperti yang barusan yang saya bilang, bahwasanya keluar itu tidak selamanya melakukan suatu perbuatan yang bisa dibilang buruk. Mungkin keluar karena apa namanya, biasanya kalau misal keluar masnya keluar kemana? Yang Mas pengen gitu, pengen keluar kemana? Ya kayak Atau ngumpul sama teman-teman? Oh iya itu ya. Nah, memberikan pemahaman bahwasanya keluar rumah itu tidak selamanya tidak baik, bisa jadi baik juga, bisa tidak baik juga, tergantung siapa yang keluar dari rumah itu, ataupun siapa yang mengalami masalah tersebut. Memberikan pemahaman, memberikan arahan bahwasanya masalah tersebut tidak akan terjadi karena Mas Benny mungkin mempunyai keteguhan gitu. Mungkin itu saja ya, atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain. Tidak ada ya, berarti kita akhiri saja ya. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin bertanya kayak seperti kesan dan pesannya itu seperti apa dari Mas Benny ketika sudah melakukan sesi bimbingan, sesi konseling kelompok ini, seperti apa sarannya ataupun hal yang didapat pada sesi konseling kali ini? Yang dapat itu apa? Ya mungkin kurangnya komunikasi sama orang tua. Nah, ya berarti harus lebih dekat ya, lebih dekat lagi sama orang tua. Ya, seperti itu. Kalau misalkan saya bertanya, Mas Benny ini merasa lega atau bagaimana? Ya lega. Mungkin ketika Mas Benny sudah beranjak dari sini, ketika sesi konseling kelompok ini sudah berakhir, mungkin ketika sudah di rumah mungkin bisa dibicarakan seperti itu nanti. Baik, saya rasa cukup ya. Sudah sudah merasa puas juga Mas Benny kan. Untuk pertanyaan juga tidak ada, sudah merasa cukup atau puas semua. Jadi kita akhiri saja sesi konseling kelompok pada sore kali ini dengan pembacaan